Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Dwi Oktavia. Di sini saya akan menceritakan sejarah makam Nyai Ageng Ngerang ya. Nyai Ageng Ngerang adalah seorang ulama wanita wali nuba yang hidup semasa dengan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Juwana, lereng Muria, dan daerah lereng Pegunungan Kendeng Pati Selatan. Nama lengkapnya adalah Nyai Siti Romah Roro Kasihan. Nyai Ageng Ngerang keturunan bangsawan kerajaan Majapahit dan mempunyai nasab dengan Nabi Muhammad SAW ke-25 dari jalur keluarga Bani Hadramaut. Makam Nyai Ageng Ngerang terletak di Pedukuhan Ngerang, Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tepatnya terletak di kawasan Pati Selatan di bawah lereng Pegunungan Kendeng sekitar 18 km sebelah selatan Kota Pati. Makam beliau dipelihara dan dikeramatkan serta dijaga dengan baik oleh masyarakat Pedukuhan Ngerang. Dan terakhir kali makam beliau dibongkar total sekitar tahun 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 Mei 1998 bertepatan dengan jatuhnya rezim Presiden Soeharto. Di sekitar makam beliau terdapat petilasan-petilasan sejarah Nyai Ageng Ngerang dalam menyebarkan agama Islam. Nama Pedukuhan Ngerang sendiri berasal dari kata sebutan beliau, karena suami beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Ngerang Juwana, yakni Ki Ageng Ngerang I atau Syekh Muhammad Nurul Yakin yang disebut dengan nama Sunan Ngerang. Selanjutnya silsilah Nyai Ageng Ngerang. Menurut beberapa catatan babat Tanah Jawi, Serat Centini dan berbagai sumber termasuk dari Keraton Surakarta Hadiningrat, nama asli beliau adalah Dewi Roro Kasihan. Nama lainnya yakni Nyai Siti Romah Roro Kasihan dan Nyai Juminah. Dan karena beliau menikah dengan Ki Ageng Ngerang, maka beliau lebih dikenal dengan sebutan Nyai Ageng Ngerang. Beliau mempunyai tali lahir batin dengan para sultan, para sunan, dan guru besar agama yang bersambung pada Raja Brawijaya, Raja Majapahit, Prabu Kertabumi yang memerintah pada tahun 1448 sampai 1478 dan pula bersambung dengan keturunan Bani Alawi Hadramaut yang mempunyai garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW generasi ke-25. Menurut babat Tanah Jawi, Prabu Kertabumi mempunyai banyak istri. Namun dalam catatan sejarah hanya beberapa istri yang mendapat perhatian sejarawan. Di antaranya dengan Putri Campa atau negeri Cermai daerah Kamboja dan mempunyai putra yang bernama Raden Patah. Nama kecilnya Jinbuin dan menjadi raja pertama kerajaan Demak Bintoro. Dan Prabu Kertabumi yang terakhir menikah dengan Putri Wandana Kuning yang menurut sejarawan berkulit kehitaman yang berasal dari negeri Pandan, India. Dan dari pernikahannya dengan Putri Wandan Kuning inilah yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Prabu Kertabumi menikahi Putri Wandan Kuning yang mempunyai satu putra yang bernama Raden Bondan Kejawan. Nama lainnya Aryo Lembu Petang dan Ki Ageng Tarub II. Raden Bondan Kejawan dititipkan ayahnya sejak kecil di Ki Buyut Pati atau Ki Masyarar dan setelah beranjak dewasa kemudian dititipkan dan berguru ke Ki Ageng Tarub. Penitipan beliau ke Ki Ageng Tarub oleh ayahnya dengan harapan kelak keturunan Prabu Kertabumi dapat menjadi raja yang mumpuni dan dapat beristri dengan keturunan kahyangan yang suci. Menurut babat Tanah Jawa, Ki Ageng Tarub mempunyai istri seorang bidadari kahyangan yang bernama Dewi Nawangwulan dan kemudian mempunyai satu putri yang bernama Dewi Retno Nawangsih.
Dewi Nawangsih kemudian dinikahkan dengan Raden Bondan Kejawan atau Arya Lembu Peteng dan mempunyai 3 putra yakni Ki Ageng Wonosobo, Ki Getas Pendowo, dan Nyai Ageng Ngerang. Nah, selanjutnya silsilah Nyai Ageng Ngerang. Nama aslinya Dewi Roro Kasihan, nama lainnya Nyai Siti Rohmah Roro Kasihan, nama lainnya juga ada Nyai Juminah, nama populernya di masyarakat adalah Nyai Ageng Ngerang. Suami beliau Ki Ageng Ngerang I atau Sunan Ngerang atau Syah Muhammad Nurul Yakin. Ayah beliau adalah Raden Bonang Kejawen atau Arya Lembu. Ibu beliau Dewi Retno Nawangsih, kakek nenek Prabu Kertabumi Brawijaya dan Putri Wandan Kuning, kakek nenek Ki Ageng Tarub dan Nawang Wulan seorang bidadari Kahyangan, saudara kandung Ki Ageng Wonosobo dan Ki Ageng Getas Pendowo. Selanjutnya keturunan Nyai Ageng Ngerang. Yang pertama, Roro Kinasih atau Nyi Ageng Selo II. Putri Nyai Ageng Ngerang ini menikah dengan sepupunya sendiri, yakni Ki Ageng Selo atau seorang legendaris si penangkap petir. Kemudian bernama Nyai Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah keponakan dan sekaligus menantu Nyai Ageng Ngerang. Nyi Ageng Selo mempunyai 6 putri dan Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis berputra Ki Ageng Pemahaman dan Ki Ageng Pemahaman berputra Raden Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati Mataram. Selanjutnya Ki Ageng Ngerang II. Ki Ageng Ngerang II mempunyai putra yakni Ki Ageng Ngerang III, Ki Ageng Ngerang IV, Ki Ageng Ngerang V, dan Pangeran Kalijenar. Ki Ageng Ngerang III menikah dengan Raden Ayu Penengah, salah satu putri Sunan Kalijaga, dan mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Penjawi yang juga disebut Ki Ageng Pati karena beliau mendapat hadiah dari Raja Panjang yakni tanah Perdeka Pati yang sudah berbentuk wilayah. Sedangkan Ki Penjawi mempunyai 2 putra yakni Waskita Jawi atau Roro Sari yang menjadi permaisuri Penambahan Senopati Sutawijaya Raja pertama Mataram Islam, dan kemudian bergelar Ratu Mas, dan yang satu lagi bernama Wasis Joyokusumo dan bergelar Adipati Pragolapati. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu Roro Hinyono. Kisah hidupnya menjadi dengan legenda di masyarakat Pati. Roro Nyono menikah dengan Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu murid Sunan Ngerang. Dan yang selanjutnya adalah Roro Pujiwati. Roro Pujiwati terkenal akan kecantikan dan kesolehannya. Namun kisah hidupnya sangat tragis karena terbunuh oleh pemuda yang ditolak cintanya karena tak bisa memenuhi persyaratannya untuk mengambil pintu Kaputren Majapahit dalam semalam. Nyai Ageng Ngerang merupakan pepundhen atau leluhur Pati, Kesunanan Surakarta Hadiningrat, dan Kesultanan Yogyakarta. Nyai Ageng Ngerang diperkirakan hidup di abad 15. Masa hidup beliau sangat panjang. Masa hidup beliau sezaman dengan para sunan dan para wali songo. Bahkan padepokannya sering disinggahi para sunan dan para wali songo. Beliau menetap dan mendirikan padepokan atau pesantren di lereng pegunungan Kendeng Pati bagian selatan, tepatnya Pedukan Ngerang, Desa Tambak Romo Pati. Setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram, haul wafat beliau selalu dilaksanakan dengan meriah dan khidmat. Banyak yang menghadiri haul beliau dari masyarakat setempat atau luar daerah pelosok tanah air, bahkan para punggawa Keraton Surakarta Diningrat setahun turut menghadiri kirap haul beliau. Dan situs makam beliau dijadikan salah satu cagar budaya dan dimasukkan di dalam kalender wisata tahunan pemerintahan Kabupaten Pati. Nah, itulah sedikit sejarah Nyai Ageng Ngerang dari saya. Sekian dan terima kasih.